Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mauta alladzina tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana fil jannah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu wa rasuluhu nabiyul karim. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim dari Zahra, juga jemaah pengajian yang sempat hadir pada hari ini yang kami banggakan. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan sore pada siang dan sore hari ini kita masih dapat bersama-sama hadir berjumpa di Masjid Al-Zahra ini dalam rangka untuk melaksanakan pengajian rutinitas kita, yaitu setiap pada hari Jumat. Yang mudah-mudahan insya Allah begitu semuanya dalam kaki kita, langkah kaki kita, utai kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa indahnya, betapa bahagianya, betapa senangnya kita hidup di dunia ini, namun semuanya nanti akan berakhir pada sebuah kematian. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian ini bukanlah merupakan suatu perkara yang aneh atau suatu perkara yang biasa-biasa saja, namun suatu perkara yang pasti. Jadi kematian ini adalah merupakan suatu iktibar, suatu perhatian kita, intervensi kita, bagaimana kita mempersiapkan untuk kehidupan akhirat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi mengatakan isma sita fa'inaka mayyitun. Jadi berbuatlah sesuka hati kamu, tapi ingat suatu saat kamu akan bertemu atau berjumpa dengan sebuah kematian. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita syukuri atas segala nikmat yang diberikan Allah sementara ini. Nikmat yang diberikan oleh Allah berupa umur, berupa umur. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa umur kita ini tidak sama, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lama, ada yang dekat. Jadi umur kita sekarang ini berbeda dengan umur pada yang tua kita terdahulu, ataupun orang tua-tua kita terdahulu. Jadi mulianya umur kita sekarang ini walaupun pendek ibu, namun kita dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita dihantarkan ke alam kubur nanti, ketika kita dihantarkan oleh tetangga saudara kita ke alam kubur nanti, ada minimal 4 pertanyaan juga yang akan ditanya kepada kita. Salah satunya diantaranya, untuk apa umur kita? Untuk apa umur kita? Kemudian digunakan kemana umur kita? Kemudian untuk apa harta kita? Kemudian kemana harta kita? Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang pertama, umur yang panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu bertanyakan pada diri kita bahwa apakah
ujian oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah merupakan ini memang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau orang yang sudah diberikan umur panjang, kita jangan merasa bangga, jangan merasa bahwa kita ini disayang oleh Allah, dikasih oleh Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, diperpanjang. Namun perlu kita perhatikan bahwa umur itu adalah sebuah ujian. Untuk apa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin di antara kita, mungkin selama hidup yang ada umur yang kita tanggung sekarang ini masih banyak kemaksiatan yang kita laksanakan atau kita lakukan, sehingga Allah memperlambat umur. Nah, jadi kalau kita merasa bangga bahwa umur kita panjang sebentar, akhirnya nanti kita akan berperangkat dengan suasana. Oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita diberikan umur yang panjang ini, dipergunakan umur kita dengan suatu kebaikan, kemudian banyak-banyak kita berbuat amal soleh. Terutama sekarang ini masih di bulan Muharram. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang atau umat muslim. Ya, ada yang berpuasa, ya, di 10 hari bulan Muharram, beramal, menyimpan sebagai hartanya atau rezekinya, ya, untuk memperbanyak amal-amal soleh. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikemanakan harta kita? Jadi harta yang ada, harta yang banyak, harta yang menumpuk pada kita ini adalah sebuah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nyamannya dititip. Jadi ketika kita dititip, sebentar lagi akan diambil. Oleh karena itu segera, artinya harta yang kita pergunakan, bagaimana kita memperbelanjakan harta ini, membagikan harta ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang harta ini sebuah nikmat yang diberikan Allah yang tidak disangka-sangka, tidak ada yang duga-duga datangnya. Kemudian ini harta ini akan bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta kita ini akan dihisab. Umpamanya harta kita ini ada 1 miliar rupiah, kemudian 2,5% daripada harta kita yang dari 1 miliar rupiah ini dikembalikan. Jadi 2,5% ini artinya kita kembalikan kepada amal soleh, ataupun kita kembalikan kepada untuk kita sendiri. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya harta yang ada pada kita ini 2,5% itu adalah milik kita. Kemudian yang 75% kemana? Jadi 75% ini adalah untuk kita bersedekah, untuk kecukupan kehidupan kita di dunia, modal untuk ibadah, gitu ya. Jadi jangan merasa kita bangga bahwa kekayaan harta kita yang banyak ini hanya untuk harta ini untuk diperlihatkan orang banyak, untuk disaksikan oleh sanak dan keluarga, untuk dijadikan alat kesombongan, untuk dijadikan keangkuhan, ya, menjadikan kita tinggi diri, ya. Namun harta ini harus kita perhatikan. Di situ ada hak anak yatim piatu, hak orang jompo,